pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya Nabi dan salam alaika, Ya Rasul Alhamdulillah. salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Seterusnya yang kita hormati para buya kita, guru-guru kita yang selalu membimbing kita dengan ilmu agama. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita pada pagi hari ini, sehingga kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Potongan ayat ini Bapak dan Ibu merupakan potongan ayat yang sudah tidak asing bagi awak. Artinya ayat yang sudah familiar, sering wak ucapkan, sering wak baca dalam kehidupan awak, terutama ba'da salat. Kita sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mulai dari anak-anak awak kan paling ketek TK sampai orang tua. Insya Allah ayat ini dapat dibaca, dapat di luar kapal. Intinya ayat itu kita menginginkan suatu keselamatan, suatu kebahagiaan. Berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa itu kebahagiaan? Bahagia itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia, bahagia itu adalah suatu perasaan kesenangan pikiran, senang pikiran, ketentraman hati yang mencakup kesenangan lahir dan batin. Dalam hati wak masing-masing Bapak dan Ibu, kalau wak tanya, ingin awak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan zahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah harapan awak Bapak dan Ibu. Seorang kepala keluarga
ingin keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Buktinya bapak dan ibu berjalan undangan bapak dan ibu, di bawah undangan itu terselip semoga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harapan, doa bagi awak sadonya. Memang itulah titik akhir awak nantinya bapak dan ibu, antara dua bahagia dan sengsara di akhirat nanti. Tentu awak ingin bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyaknya kehidupan awak dihiasi dengan harta dan benda, itu tidak akan menjamin seseorang itu menjadi bahagia. Oh, banyak hartanya, banyak otonya, banyak motornya, rumahnya banyak, sahamnya banyak, tetapi itu tidak dipastikan bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Tanya hatinya, ini bahagia pak, banyak harta apa? Mungkin apa tu antara dua je. Oh lai bahagia, oh tak bahagia bodoh. Sebut ke perusahaan banyak yang bangkrut, pabrik banyak yang tutup. Tidak menjamin, tapi mungkin ada juga yang menjadi media untuk mengantarkan kebahagiaan. Oke, keturunan yang taruhlah keturunan dari bangsawan, keturunan raja-raja. Wih, hebat keturunannya dari itu. Kalau ditanya, lain bahagia, belum tentu. Hartanya banyak harta, tapi jiwanya hampa. Banyak bapak dan ibu. Ada saja yang akan mengganggu kehidupannya bapak dan ibu. Kalau ingat tahun 90-an bapak dan ibu, atau 2000 tak salah, 2000-an. Hartanya banyak, seorang pangeran, katalah pangeran dari Inggris bapak dan ibu. Pangeran ada tak ada? Semuanya ada, semuanya tersedia. Rupanya tak bahagia dong. Sehingga istrinya bermasalah dengan orang lain. Akhirnya berantakan, kacau. Kalau tak salah Pangeran Charles bapak dan ibu, dengan Putri Diana, dengan Dodi Al-Fayednya, tak bahagia. Tahta kekuasaan, jadi penguasa, jadi pemimpin. Sawantale awak akan melaksanakan pesta demokrasi bapak dan ibu. Banyak orang yang berlomba-lomba, berkompetisi untuk mendapati posisi yang tertentu. Sementara di jalan-jalan banyak nampak gambar-gambar, baliho-baliho orang-orang yang keren-keren, yang gagah-gagah, yang tampan-tampan, nampak dah besok. Intinya pilihlah ambo, pilihlah awak yo. Boleh mencari yang lain, tapi pilih ambo. Nomor sekian. Apakah orang itu bahagia? Belum tentu. Tapi mudah-mudahan bahagia. Banyak kejadian bapak dan ibu, setelah selesai pesta, inyo tak dapat yang diinginkannya. Disikulah fungsinya agama itu bapak dan ibu. Oleh karena itu bapak ibu jamaah rahimakumullah, Ain Al-Qurni dalam bukunya La Tahzan mengatakan ada beberapa faktor yang mengantarkan manusia itu menjadi bahagia. Yang pertama yaitu ad-din, dinul Islam. Agama itulah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Agama yang bagaimana? Tentu agama yang didasari dan dengan dasar beriman dan berislam.
memadukan antara iman dan Islam itu, akan muncullah nanti muaronya adalah kebahagiaan. Agama pula yang mengatur awak, yang mengarahkan awak bapak dan ibu. Kalaulah mampu melaksanakan agama dengan baik dan benar, insya-Allah bahagia itu akan datang. Kesenangan, kenyamanan zahir dan batin itu akan datang. Kata Buya Hamka, agama itu perumpamaan tali kekang kudo. Kama arah kudo bendi ko, tali ko lah yang mengarahkannya. Babelok kecek tukang bendi, dia babeloklah kudo ko. Belok ke kanan, belok ke kiri dan selanjutnya. Lurus jalannya di jalan yang betul. Inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Agama itu sangat penting. Ininya agama dinul Islam yang akan mengantarkan diri awak, diri manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Yang kedua, ilmu. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kepada awak bapak dan ibu untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Begitu pentingnya ilmu bagi awak. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Tentunya ilmu yang dibawa untuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tafa'ubih. Sebab ilmu yang tanfa'ubi ini salah satu ilmu, kata Nabi, apabila mati anak Adam maka tinggallah 3 perkara, di antaranya adalah yang akan mengalir pahalanya adalah ilmu yang tanfa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang batu, yang bana wa jangka orang nanti akan mengalir pahalanya. Sebaliknya, ilmu yang tak bermanfaat wa ajan, ilmu yang tidak, ilmu yang mudarat, kualatnya rumah blok sekian ya, ko linggi, ko obeng, ko panoko, ko ilmunya, olahlah. Itu ilmu yang mudarat. Bertolak belakang dengan ilmu yang tanfa'ubi tadi. Ilmu yang mudarat akan membawa manusia kepada kesengsaraan, akan membawa manusia kepada penderitaan. Sebab nantinya titik akhirnya dia akan menyesal. Oh, begitu banyak kesalahan-kesalahan, mengambil punya orang, mengambil barang orang, mencongkel rumah orang, mengambil alat-alat kerajaan orang. Ilmu yang bermanfaat. Jadi inilah intinya, kalau ingin bahagia tentu ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam yang fana. Seterusnya yang ketiga, kata ayat Al-Qur'ani, untuk bahagia itu ada yang namanya akhlak. Akhlak dalam bahasa awak, perangai, tingkah laku, budi pekerti. Itu akhlak. Akhlak terbagi kepada 2. Yang pertama akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah inilah yang akan mengantarkan awak kepada kebahagiaan. Nang kuriat ialah kundi kecek orang awak, nan merah ialah sagu, nan elok ialah budi, nan rancak ialah basuh. Bagaimana kita berakhlak? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan akhlak yang mahmudah? Kok bakato tentu ada polanya. Ikut kata untuk sia, ikut untuk siapa cocok kata kau diucapkan.
Kalaulah mampu awak menerapkan kata-kata dalam bahasa awak, dalam Minangkabau kata nanampe itu bapak dan ibu, insya-Allah awaklah dalam akhlak berakhlakul karimah. Kata mandata, kata mandaki, kata malering, kata manurun. Nah, inilah usia awak berkata-kata. Alhamdulillah dalam anak-anak awak beraja di sekolah bapak dan ibu, pelajaran ini sudah sering diajarkan, sering dalam Ramadan, peserta Ramadan pun tidak lupa dikasih materi tentang bagaimana cara berakhlak yang baik dengan menurut agama dan menurut adat Minangkabau. Sering ada namanya sumbang dua balik. Nah, apa lo sumbang dua balik? Sumbang dua, sumbang kecek, sumbang banyak. Tetapi awak cari kenyataannya bapak dan ibu, awak sangat prihatin. Penerapannya agak kurang seketik di anak-anak awak. Lepas tubi-tubi dalam setiap Ramadan tu bacakan bagaimana pola akhlak yang baik itu. Tapi pelaksanaan memang agak kurang kalau menurut pandangan ambo bapak dan ibu. Jadi akhlak mahmudah itulah yang akan mengantarkan diri awak menjadi orang yang bahagia. Innama buistu li utammima maqarimal akhlak. Nah, hariku bulan iku awaklah masuk bulan Maulid. Nah, Nabi Muhammad sangat menekankan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk akhlak, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia, akhlak makarimal akhlak. Jadi maju mundurnya suatu negara itu tergantung akhlaknya. Baik buruknya suatu negara, suatu bangsa itu orientasinya akhlak. Nah, kalau akhlak suatu negara itulah bagus, alhamdulillah baguslah negara itu, baguslah bangsa itu. Tapi sebaliknya maka jeleklah suatu negara itu. Yang terakhir, tujuan yang tersampai, mukasi hati sampai, tujuan sampai, itu akan memunculkan suatu kebahagiaan bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Segala rencana, usaha yang kita laksanakan, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa program awak, program keluarga, mudah-mudahan tahun depan anak awak diwisuda. Nah, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu muncullah suatu kebahagiaan bagi awak, suatu kesenangan, terharu melihat anaknya sukses. Itu namanya bahagia. Senang hatinya. Tahun depan mudah-mudahan anak awak yang wisuda dapat perlu jodoh je. Kebetulan diizinkan oleh Allah, alhamdulillah muncul bahagia. Anak berprestasi, keluarga sakinah mawaddah warahmah, muncul kebahagiaan. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, intinya bapak dan ibu, mudah-mudahan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini untuk mendapatkan kebahagiaan itu, mari kita perkuat agama kita. Kita perkuat iman kita. Kita laksanakan agama itu dengan penuh dengan beriman dan berislam dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk selanjutnya mari kita kuatkan ilmu pengetahuan yang sangat akan membantu diri kita, sangat membantu anak-anak kita kemudian kelak untuk menuju keberhasilan. Dan akhlakul karimah mari kita terapkan dan kita istiqomahkan dalam kehidupan kita untuk kita lebih tekankan kepada anak-anak kita akhlak yang terpuji, bukan sebaliknya akhlak yang mazmumah. Contoh sangat kita balik lagi bapak ini, contoh akhlak mazmumah. Contoh siap gotong royong, ada lo sampah di situ, badung puak lo sampah banyak-banyak besok pagi, itu mazmumah namanya. Tak melihat keindahannya. Yang terakhir tujuan yang tercapai. Mudah-mudahan tujuan awak, niat awak dalam kehidupan ini dan juga akhirat nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja Bapak dan Ibu tausiah subuh pada pagi hari ini. Banyak maaf, banyak khilaf, banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا